Kita masuk sekarang pada halaman 122, bagian task 4, yaitu membaca dan skim the text. Maksud skim ini adalah membaca cepat ya. Jadi secara efektifnya ya, kita membaca teknik skimming ini untuk fungsinya adalah untuk menemukan ide utama secara keseluruhan dari sebuah teks ya. Jadi kita membacanya melompat-lompat dari satu bagian ke bagian lain untuk melihat pokok pikiran utama. Jadi tidak membaca kata per kata. Nah, itu teknik skimming namanya. Nah, sekarang kita baca terjemahannya. Baca dan skim masing-masing paragraf pada teks bacaan tentang bagaimana mengembangbiakan tokek gecko di tokek leopard bawah ini. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Jadi teknik skimmingnya kita baca ini dulu ya. Bagaimana mengembangbiakan tokek leopard. Nah, ini biasanya dalam skimming ide pokoknya itu ada di paragraf pertama dan paragraf awal-awal. Jadi kalau di sini karena dia sudah ada bagian 1, 2, 3-nya, kita hanya membaca bagian awalnya ini ya. Paragraf pertama. Kemudian apa yang dibutuhkan ya, materi apa yang dibutuhkan untuk mengembangbiakan tokek leopard. Kemudian langkah-langkahnya. Ya, langkah pertama ini aja. Dapatkan pejantan dan betina dari tokek leopard. Kemudian persiapkan kandang yang luas untuk agar pejantan dan tempat pejantan dan betina tinggal bersama. Kemudian kita lihat persiapkan inkubator untuk telurnya dan juga persiapkan untuk kotak untuk tempat bertelur. Kemudian siapkan kotak telur untuk diletakkan di kandangnya. Nah, seperti itu. Kemudian letakkan telur pada medium inkubasi. Nomor 6 ya, perhatikan atau amati perkembangan embrionya. Yang ketujuh, kalau sudah lahir, sudah menetas, maka persiapkan kecoak kecil ya. Ya, saya persiapkan kecoak kecil. Jadi itu langkah-langkahnya. Itu cara skimming ya, skimming jadi kita kelihatan apa sih yang disampaikan secara cepat oleh teks ini. Tetapi sekarang kita akan menerjemahkannya per kata per kata. Bagaimana cara mengembangbiakan tokek leopard? Tokek leopard bisa dikembangbiakan dengan mudah bagi beberapa orang, tetapi tidak bagi yang lainnya. Ya. Pada artikel ini kamu akan melihat cara yang paling gampang untuk mengembangbiakan tokek leopard. Yang benda-benda yang kamu butuhkan, ya, kandang untuk tokek seluas 20 galon untuk dua ekor tokek ya, dan 10 galon bagi tambahan luasnya kalau ditambahkan betinanya 1 ekor lagi. Jadi kalau ditambahkan 2 ekor 20 galon. Kalau misalnya 3 ekor tambah 30 galon lagi. Kemudian kotak telur. Kotak telur itu adalah plastik ya, wadah plastik berisi lumut basah untuk betina menempatkan telurnya. Kemudian media inkubasi biasanya perlite. Nah, inkubasi ini adalah masa telur itu didiamkan. Dia proses setelah ditetaskan, setelah bertelur, sampai dia menetas, itu namanya masa inkubasi.
Perlite ini adalah bahan batuan dari vulkanik ya, hasil dari letusan gunung api yang diolah. Nah, itu perlite kalian bisa membelinya di di toko-toko tempat tanaman ya, menjual tanaman atau apa bisa dibeli di sana. Atau mungkin tempat orang menjual toko binatang-binatang, perlengkapan binatang ya. Kemudian anak kriket ini adalah jangkrik ya, jangkrik yang banyak yang ditaburi kalsium untuk pertumbuhan telur. Yang nomor 5 adalah jangkrik kecil untuk bayinya nanti. Jadi anak-anak jangkrik ya. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, dapatkan ya, masukkan tokek leopard jantan dan betina. Nah, pejantan memiliki tonjolan hemipenal di bawah lubang hidung ya. Sedangkan betina tidak. Jadi itu penanda jantan dan betinanya. Jantan dan betina sama-sama memiliki deretan sisik berbentuk V di atas lubang hidung ya, di atas lubang hidung. Tetapi hanya sisik jantan saja yang berongga ya, dan menghasilkan semacam lilin. Lilin ini fungsinya untuk menandai wilayah mereka. Jadi sebagai penanda. Yang kedua, ya, siapkan kandang yang besar untuk pejantan dan si betina untuk hidup bersama. Jadi tokek dapat dipelihara bersama-sama tanpa perlu dipisahkan. Kecuali jika kalian melihat mereka bertengkar dengan hebat. Kadang-kadang hal pertengkaran seperti ini normal ketika mereka pertama kali dipertemukan. Jadi mereka biasa bertengkar ya kalau masih pertama-tama kali dipertemukan. Hal itu wajar. Tetapi ini biasanya berhenti dalam minggu pertama. Jadi kalau pertengkarannya masih dalam 1 minggu biasa saja. Tapi kalau sudah 2 minggu mungkin dicek lagi ya, dicek lagi apakah mereka jantan keduanya atau betina keduanya, cek lagi ya. Kalau misalnya tidak berhenti, pembiakan harusnya terjadi dalam 1 minggu ya. Kalau misalnya memang ada pejantan dan betinanya, terjadi perkembangbiakan dalam seminggu. Nah, untuk 1 pasang tokek kamu butuh setidaknya tangki berukuran 20 galon. Kamu juga harus memilih untuk menampung 1 jantan dengan 4-5 betina. Nah, kalau misalnya tambahkan 10 galon ruang ya, sebesar 10 galon ruang untuk tiap tokek tambahan. Jadi kalau misalnya ada 3, tambahkan 10 galon lagi luasnya itu. Kalau misalnya 5 tambahannya ya, betinanya 5. Jadi 60 galon artinya ya, luas dari kandangnya itu. Jika melihat pertengkaran besar ya, kalian harus memisahkan keduanya. Pastikan bahwa keduanya bukan pejantan ya, not both males ya. Jika kamu sudah memastikan 1
betina dan satu jantan, nah, kamu bisa mempertemukannya kembali. Nah, biasanya tidak akan bertengkar lagi itu. Nomor 3, siapkan inkubator untuk telur dan sediakan kotak untuk bertelur. Nah, kamu bisa menggunakan wadah sandwich ya, wadah sandwich dari plastik ya, dengan penutup ya, dengan penutup. Jadi kotak apa ya, semacam Tupperware atau apa ya. Potong lubang ya, jadi diberi lubang masuk ya, dibuat lubang masuk di satu sisi ya, dan isi dengan lumut basah. Ini juga bisa digunakan untuk persembunyian mereka, persembunyian lembab ya. Nomor 4, siapkan kotak petelur untuk dimasukkan ke dalam kandang. Nah, jadi kotak petelurnya lagi. Si betina akan menggali untuk bertelur. Ya, jadi tempat dia bertelur itu harus agak tinggi ya. Jangan satu apa saja, tapi agak tinggi. Sehingga kamu harus menyediakan ruang tempat untuk mereka untuk bertelur ya. Dalam waktu sekitar 4-5 minggu, betina akan bertelur ya, akan mengeluarkan telurnya. Biasanya kamu akan melihat dia menggali pada kotak bertelur dan meletakkan telurnya secara berpasangan. Ini akan mudah untuk mengetahui ya bahwa dia telah bertelur, terutama karena si betina akan jauh lebih kurus. Nah, itu tanda-tanda dia sudah bertelur. Nomor 5, masukkan atau letakkan telur pada media inkubasi ya. Keluarkan kotak peletakan tadi dan hati-hati untuk mengangkatnya. Jangan memutar atau menggoyangkan telur tersebut. Setelah 24 jam diletakkan, nah, embrio di dalam kotak tersebut akan menempel pada dinding samping telur. Nah, memutar atau menggoyangkan telur dapat menyebabkan kulkaus embrio ya menjadi lepas dan tenggelam di dalamnya. Jadi tidak lengket dia. Hal ini akan membunuhnya. Jika kamu ingin tokeknya betina, nah, setelah temperatur inkubasinya itu di 80 sampai 25 derajat Fahrenheit ini ya, Fahrenheit. Dan kalau ingin pejantan, nah, atur temperaturnya di 90 hingga 95 derajat Fahrenheit. Dan kalau ingin campuran, nah, jadi atur suhu di tengah-tengah diantaranya. Jadi sekitar 85 sampai 90 derajat Fahrenheit. Terus nomor 6, amati perkembangan embrionya. Ya. Setelah beberapa minggu, kamu bisa melihat atau bisa menyenter telur menggunakan senter yang kecil. Ya, kamu tidak perlu menyentuh telurnya. Cukup bawa saja ke ruangan gelap, dan sinari dengan cahaya
sedekat mungkin dengan cangkangnya. Kamu akan melihat warna merah muda ya di dalam di dalamnya dengan pembuluh darah merah. Nah, semakin jauh telurnya, ya, semakin jauh, semakin juga bisa melihat bayi dalam masa lebih tampilannya agak lebih gelap ya. Setelah sekitar 60 hari ya, tergantung dari suhu inkubasinya. Nah, telur akan menetas. Nomor 7. Nah, sediakan jangkrik kecil. Jadi fungsi bayi tokek ini akan mulai memakan serangga dalam 1 atau 2 hari setelah mereka menetas. Jadi ini gunanya serangga kecil itu ya, jangkrik kecil untuk menjadi makanan bagi si bayi tokek tersebut. Nah, itulah untuk kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman, diskusikan dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa.